Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya datang menjumpai Anda dalam Bali Post Profit. Dan kali ini saya akan mewawancarai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Bali berkaitan dengan bagaimana anggaran dari pusat, karena Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara itu bertugas mengawasi penggunaan anggaran, berapa yang diberikan, bagaimana penyerapan anggaran, dan bagaimana di tahun 2020 dibandingkan 2021. Kita tahu sama Pak Tri Budianto. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Pak Tri? Baik, alhamdulillah sehat. Berarti kita pertama kali mengangkat mungkin topik yang tentang anggaran, karena itu selalu menarik gitu ya. Berapa jumlah anggaran yang dari APBN yang ditransfer ke Bali ketika dibandingkan di antara tahun 2020 dengan tahun 2021. Nah, ini kan kenapa menarik, karena ini masa pandemi Pak. Apakah ada peningkatan, penurunan atau seperti apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Memang ini menjadi topik yang menarik ya kalau kita bicara mengenai anggaran, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, sebetulnya alokasi APBN yang mengalir ke Provinsi Bali itu nanti akan terbagi dua Pak. Ada satu bagian itu mengalir melalui kementerian lembaga, yang satu lagi melalui transfer ke daerah dan dana desa yang langsung ke pemerintah daerah. Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, ini kami punya datanya, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, trennya sebenarnya naik terus Pak, naik terus, kecuali di tahun 2020 yang karena pandemi ada refocusing, kita semua fokus ke pemulihan ekonomi, mengatasi dampak dari pandemi ini, maka sebagian dari alokasinya direfocusing sehingga alokasinya menjadi turun. Nah, jadi kalau kita lihat di tahun 2020 itu dari tadinya 24 menjadi sekitar 21 triliun, jadi turun. Tapi kalau kita lihat trennya sebetulnya naik terus. Nah, di tahun 2021 ini alokasinya sekitar 23,23 triliun. 23,23 triliun ini yang mengalir ke Bali. Yang dikelola oleh kementerian lembaga sekitar 11,6, dan yang dikelola oleh atau yang ditransfer langsung ke daerah itu sekitar 11,6 juga. Nah, ini nanti tergantung di dalam penggunaannya. Memang kita agak fokus di dalam alokasi anggaran ini karena kita ingin mengakselerasi penggunaan anggaran ini, karena kita tahu Pak bahwa di dalam masa pandemi ini dunia usaha lagi berkurang. Jadi sebenarnya satu-satunya harapan untuk kita bisa menggerakkan kembali perekonomian di Bali ini ya dari belanja pemerintah. Betul. Ya. Yang walaupun proporsinya kecil ya terhadap PDRB, kita paling cuma 18%-an, tapi multiplier efeknya ini yang kita harapkan. Ya. Nah, sehingga akselerasi dari penggunaan belanja pemerintah ini akan sangat-sangat bermanfaat bagi pemulihan perekonomian khususnya di Bali ini Pak. Jadi ada tren meningkat ya sebenarnya? Iya, ada tren meningkat, betul Pak. Kemudian yang menarik lagi ketika tadi Pak Tri juga menyampaikan tentang bagaimana penyerapan anggaran. Nah, ini yang kita juga sering mendengar bahwa pemerintah daerah agak kurang cepat ini. Sudah ditransfer dananya, ternyata penyerapannya. Nah, bagaimana dengan Bali? Apakah juga memiliki kesamaan penyerapan dananya masih rendah lah, atau sudah membaik, atau seperti apa Pak? Nah, sebetulnya kalau dari sisi penyerapan, kita memang mencoba mengakselerasi ya untuk penyerapan anggaran, baik dari sisi belanja pemerintah pusatnya yang dikelola oleh kementerian lembaga, maupun yang ditransfer ke daerah. Nah, kita bicara mengenai belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh kementerian lembaga. Kita tahu sampai dengan bulan Februari ini penyerapan memang masih 10%. Ini memang karena di awal-awal tahun ini kita melakukan refocusing kembali Pak. Anggaran itu kita sesuaikan lagi, dinamikanya ini sangat cepat sekali di dalam proses untuk menangani pandemi ini. Sehingga kementerian lembaga mulai agak menunggu. Tapi kami optimis nanti di triwulan 1 belanja pemerintah dari kementerian lembaga ini pasti akan naik lagi di akhir triwulan 1. Karena posisi di Februari memang masih 10%. Tapi harapannya kita memang di akhir triwulan 1 ini akan di atas 15%. Sesuai dengan target kita memang minimal 15%. Nah, sementara untuk transfer ke daerah, sampai dengan akhir Februari kita dari pemerintah pusat sudah mentransfer 16% Pak. Sekitar 16,5% dari alokasi
anggaran yang 11,6 triliun itu tadi ke pemerintah daerah. Nah, memang kita juga harapkan ini segera dieksekusi oleh pemerintah daerah. Harapannya bisa segera menginjeksi perekonomian, sehingga fungsi dari APBN kita untuk counter cyclical ya terhadap perekonomian ini bisa berjalan dengan baik. Nah, namun ada beberapa proses barangkali ya di pemerintah daerah ini sekarang juga agak berat kami melihatnya, karena hampir beberapa item dari transfer ke daerah itu sudah di earmark ya. Memang kita ingin menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah. Sehingga kalau kebijakan pemerintah pusat sekarang fokus untuk pemulihan ekonomi dan penanganan COVID, maka di daerah pun harus sama. Sehingga kita selaras, maka efeknya akan lebih baik gitu ya. Nah, diantaranya pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan refocusing anggarannya terhadap APBD-nya, Pak. Untuk penanganan pandemi ini. Nah, kalau kita perhatikan dari alokasi ataupun realisasi transfer ke daerah dan dana desa yang kami atau pemerintah pusat transfer ke daerah, memang sampai dengan posisi Februari, secara keseluruhan terlihat masih ada sisa gitu ya. Jadi tidak terserap semua. Ya, memang belum terserap semua. Kalau kita lihat dari selisihnya ada sekitar yang sudah kita transfer itu sampai dengan Februari itu 1,92 triliun. Ini yang terbagi ke seluruh wilayah di Provinsi Bali. Okay. Sementara realisasi APBD sampai dengan Februari yang kami lihat itu baru 1,04 triliun. Nah, artinya masih banyak yang belum ada sekitar 800-an lebih lah, 800-an miliar yang sudah kita transfer itu yang belum terserap. Atau belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Nah, ini harus kita lihat kembali. Kita sih sangat mengharapkan bisa segera direalisasikan, diwujudkan lah supaya dia menginjeksi perekonomian. Kalau idealnya Pak, harusnya ketika ditransfer sekian, kata baru 16% gitu ya. Harusnya sudah diserap semua harusnya gitu ya. Logikanya demikian, karena mereka kan akan ada kegiatan-kegiatan yang ditunjang oleh transfer ke daerah. Jadi realisasi APBD ini pun APBD kan tidak semuanya berasal dari transfer ke daerah dan dana desa. Jadi ada sebagian yang berasal dari penerimaan asli daerahnya, pendapatan asli daerahnya. Nah, memang porsi dari transfer ke daerah dan dana desa ini sekitar di atas sekitar 50% lebih lah gitu. Nah, harapannya ya kami di pemerintah pusat juga mengharapkan apa yang sudah kami deliver ya segera dimanfaatkan. Supaya tujuannya tercapai, betul. Ya, pertumbuhan ekonomi. Betul, supaya kita bisa mengakselerasi. Sangat rendah, Pak ya. Betul. Ya, harapannya adalah penggunaan anggaran belanja negara inilah yang harus segera diakselerasi. Baik, tapi kalau kita bicara tentang tingkat kepatuhan atau kemampuan menyerap kalau dari flashback sedikit ke belakang, seperti apa Pak pemerintah di Provinsi Bali termasuk kabupaten kota, apakah sudah termasuk prestasinya katakanlah begitu, penyerapannya cukup tinggi atau berkategori sedang, biasa atau seperti apa kalau di metodologi? Kalau saya lihat Pak dari datanya, sebenarnya secara umum tingkat penyerapannya masih lumayan bagus Pak. Rata-rata ada di atas 90% ya. Tapi itu sampai dengan akhir tahun. Jadi begini Pak, kami di pengelola anggaran, sebenarnya kami tidak khawatir kalau penyerapan sampai akhir tahun. Dia pasti di atas 90% rata-rata. Nah, tapi sekarang ini yang kita perlukan adalah penyerapan yang lebih cepat di awal, Pak. Memang di awal harus lebih cepat. Jadi kalau penyerapan itu nanti di akhir tahun, maka imbasnya akan berkurang terhadap perekonomian kita. Nah, justru bagaimana kita mengakselerasi penyerapan itu bisa berlangsung di awal atau terbagi di setiap triwulannya menjadi lebih baik. Artinya sesuai dengan target yang sudah dicanangkan harusnya Pak ya? Bukan di akhirnya ya? Bukan di akhirnya. Nah, kalau menurut Pak Tri, pengalaman juga ini, apa yang menjadi penyebab ini? Apakah karena manajemen keuangan di daerah ini yang masih kurang baik atau masih jangan ada unsur-unsur tertentu juga nih kesengaja? Gimana kalau menurut Pak Tri ini? Berdasarkan pengalaman kami ya Pak ya, memang untuk mengelola anggaran ini bisa dibilang gampang-gampang susah gitu. Banyak faktor di sana Pak. Ada mungkin perencanaannya yang kurang bagus. Ada juga memang pelaksanaan kegiatannya yang tidak bisa dijalankan ya karena pelaksanaannya tidak bagus ya. Contohnya kontrak-kontraknya yang terlambat dilaksanakan. Sehingga dia akan menumpuk di akhir.
sampai di akhir gitu Pak. Iya, iya. Nah, tapi yang penting adalah sebetulnya menurut kami yang paling krusial adalah komitmen dari pimpinannya Pak. Karena Dalam hal ini bupati, Iya. gubernur gitu ya Pak ya? kalau kita OPD, ya. memantau, memastikan bahwa itu bisa berjalan, mungkin akan bisa berjalan lebih cepat Pak. Iya. Jadi kembali ke komitmen ini Pak Iya, ya, komitmen. dari masing-masing pimpinan. Tapi kalau tadi pihak kepatuhan sudah artinya kalau kita kaitkan dengan ada katakanlah penggunaan anggaran yang sesuai, ya katakanlah bahasanya dugaan di korupsi atau gimana Pak? Kalau Ya. relatif di Bali sedikit Kalau di Bali sih saya pikir cukup bagus Pak. cukup bagus ya, cukup disiplin lah. Cukup menggunakan- disiplin Pak, dan mereka dari sisi kepatuhannya sih patuh Pak. Kita ini hanya masalah manajemen, bagaimana kita mempercepat pelaksanaannya supaya kita bisa segera menginjeksi perekonomian ini. Betul karena Karena problem di kita adalah penumpukan anggaran di akhir tahun Pak. Jadi manfaatnya akan berkurang banyak Berkurang banyak, kalau kita ya. menyelesaikannya semuanya di akhir tahun. baik. Gitu. Dan ini tetap Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara ini. Oh, maaf. Nggak pakai negara Pak. Bukan negara ya, Nggak pakai perbendaharaan gitu aja ya, Iya, perbendaharaan. iya. Jadi saya salah aja, tidak ada negara perbendaharaan gitu ya. Iya. Ini tugasnya memang mengawasi. Jadi kita mungkin di media juga perlu memahami juga memang ada badan ini ya. Mungkin Pak sebagai closing statement Pak Tri ya, Iya. untuk apa namanya istilahnya memberikan dorongan kepada pemerintah daerah ini di Bali untuk bagaimana anggaran ini betul-betul tadi seperti yang Pak Iya. sampaikan betul-betul bermanfaat katakanlah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang sekarang ini sedang sangat terpuruk. Silakan Pak Tri. Baik. Kalau dari sisi kami di Dijen Perbendaharaan, memang kami sangat berharap bahwa pelaksanaan anggaran ini bisa diakselerasi. Dan sebagaimana kami di pemerintah pusat, kami juga selalu mengupayakan untuk akselerasi pelaksanaan anggaran. Karena pada saat ini APBN kita inilah yang menjadi harapan untuk kita segera pulih dari perekonomian. Apalagi khususnya di Bali. Karena di Bali secara kumulatif tahun lalu aja sudah 9,3%. Dan ini harus menjadi perhatian bagi kita semua, bagaimana kita mengupayakan agar ekonomi Bali bisa segera pulih. Dan karena kewenangan kita ada di pengelolaan APBN, maka APBN inilah yang kita optimalkan untuk memulihkan perekonomian Bali. Baik, terima kasih Pak Tri dan pemirsa Bali TV. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Akselerasi, ingat pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan. Saya tutup dengan Pramosanti. Oh, santai. Terima kasih, sampai jumpa.